Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Yesus kuatku kembali memberkati kita semua hari ini untuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur. Terima kasih perlindungan dan penyertaan Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kembali kami boleh menikmati firman Tuhan, dan Tuhan urapi kami semua Tuhan, supaya apa yang kami terima dari firman-Mu, itu kami pegang dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami, melewati sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan diberikan tema Blessed to be a blessing, yang artinya diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian pasal 12, mulai dari ayat 2 dan ketiga, kita perhatikan di situ firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Kejadian 12 mulai ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari pasal ke-12 ini, dari Kejadian, saudara-saudara, ini mengisahkan bagaimana Abraham, ya, pada saat itu dia masih bernama Abram, itu diperintah oleh Tuhan, diperintah oleh Allah untuk dia meninggalkan negerinya dan menuju ke negeri yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Allah sendiri. Di ayat 1, Kejadian pasal 12 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Inilah yang dikatakan oleh Allah kepada Abram. Dan saudara-saudara, janji Allah kepada Abram pada saat itu adalah ada beberapa janji yang diberikan kepada Abram oleh Allah, yaitu dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Kalau saudara-saudara perhatikan di ayat kedua, tadi kita sudah baca, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kemudian janji Allah apalagi lainnya? Keturunan Abram akan seperti debu tanah banyaknya. Kejadian 13 di ayat 16 menyatakan seperti itu. Dan aku, Allah, akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Apalagi, dan Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan dia akan menjadi berkat. Tadi sudah kita baca Kejadian 12 di ayat 2, di Ibrani pasal 6, Ibrani 6 di ayat yang ke-13 dan sampai 15. Kita perhatikan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya sudah sebutkan tadi bahwa nama Abraham sebelumnya adalah Abram. Kemudian dirubah sendiri oleh Allah menjadi Abraham. Karena apa? Karena Abraham itu ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, saudara-saudara, Kejadian 17 di ayat 5, Kejadian 17 ayat 5 menyatakan seperti berikut. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Julukan lain dari seorang Abraham, selain dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa, adalah menjadi bapa orang beriman. Mengapa demikian? Karena kepercayaan, karena keyakinan seorang Abraham kepada janji-janji Tuhan, ketaatannya kepada perintah-perintah Tuhan, dan imannya yang begitu teguh kepada Tuhan, itu dia sudah buktikan, saudara-saudara. Ibrani pasal 11
di ayat yang ke-8 menyatakan sebagai berikut. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Demikian firman Tuhan yang menyatakan bahwa bagaimana seorang Abraham menjadi bapa orang beriman. Bahkan Yakobus di pasal 2 di ayat 23 disebutkan ada kata-kata di situ, narasinya menyebutkan bahwa Abraham itu menjadi sahabat Allah. Jadi begitu dekatnya hubungan Abraham dengan Allah. Oleh karena itu semua saudara-saudara, maka Tuhan pun memberkati Abraham sampai masa tuanya. Kejadian 24 di ayat 1 menyatakan seperti itu. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara diberkati Tuhan. Hidup jasmani dan rohani seorang Abraham adalah hidup yang diberkati dan dia menjadi berkat. Dia menjadi contoh bagi kita umat Tuhan di akhir zaman ini, saudara-saudara, bagaimana kehidupan yang melekat kepada Tuhan, kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberkati dan dapat menjadi berkat. Saat Tuhan memberkati kita semua, saat Tuhan memberkati saudara-saudara dengan berkat-berkat jasmani, itu bukan berarti buat kita sendiri. Kita keep sendiri. Harta, kekayaan, uang kita bukan untuk kita sendiri, tapi ada banyak saudara-saudara kita yang perlu uluran tangan kita, saudara-saudara. Ya, untuk kita berbagi berkat kepada mereka. Galatia 6 ayat yang ke-9 mulai. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itulah kita harus menjadi berkat bagi kawan-kawan kita seiman. Dengan harta kita, dengan uang kita, dengan materi yang kita dapat lebih dari apapun saudara-saudara yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita tidak pernah akan kekurangan kalau kita mau berbagi kepada orang lain. Kita diberkati Tuhan dan kita memberkati banyak orang dengan harta kita, dengan uang kita, saudara-saudara. Jadi dalam hal jasmani seperti itu. Tetapi bukan hanya dalam hal jasmani, dalam hal rohani pun, saudara-saudara. Kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang, bagi kenalan kita, bagi keluarga kita. Dengan apa? Dengan kita memberitakan tentang Yesus, kita dapat bersaksi tentang Yesus. Apa yang sudah kita ketahui, bagaimana Yesus yang menyelamatkan kita. Itu kita bisa menjadi berkat, berbagi berkat. Selain itu apalagi? Dengan gaya hidup kita, dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita, dengan tutur kata kita, kita berbagi berkat bagi orang lain. Orang dapat melihat ada Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ya. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, saudara-saudara. Itu orang akan melihat bahwa ada kehidupan rohani yang mendalam yang Yesus beri dalam kehidupan kita, dan orang melihat kita, mereka diberkati. Dan orang boleh mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara. Gaya hidup Yesus, karakter Yesus harus ada dalam hidup kita. Dan itu kita nyatakan kepada setiap orang, apalagi kepada orang yang belum mengenal Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Saudara-saudara, kiranya memberkati kita semua, dan mari kita tundukkan kepala, kita akhiri firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami terima. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Ketika Tuhan memberkati kami, memberkati hidup kami juga dapat memberkati orang lain dalam kehidupan kami, melalui harta kami, melalui keuangan kami, melalui cara hidup kami, melalui sikap kami, melalui karakter kami, orang dapat melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati umat-umat Tuhan yang pada hari ini juga bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.